Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, berikut saya ingin memperkenalkan sebuah metode bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran, menyimak sekaligus mentadaburi daripada ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Adapun metode yang saya sampaikan itu adalah metode terjemahan, di mana targetnya itu yang pertama, apabila ayatnya dibacakan, itu kita memahami artinya. Kemudian, jika dibacakan artinya, kita memahami, tentu karena kita orang Indonesia, bisa menyampaikan ayatnya. Begitu. Keunggulannya. Kemudian yang ketiga, apabila ayat yang dibacakan dengan awalan kata saja, itu kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Begitu juga kalau dibacakan akhirnya, itu kita bisa menyusun ayat itu atau memanggil ingatan dari ayat itu dari awal hingga akhir. Ya sudah tentu hal ini dikarenakan kesungguhan kita dalam belajar dan juga dengan rajin mengikuti metode yang sudah kami tentukan. Langkah yang paling dasar adalah mendengarkan ayat, kemudian bagaimana artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, sudah tentu jangan dulu tergesa-gesa untuk menghafalnya, karena kalau menghafalnya itu fokusnya kepada kata-kata, itu bukan pada makna. Kita dibalik sistemnya, makna atau artinya faham, kemudian ayatnya kita bisa merangkainya perlahan-lahan sehingga akan memudahkan dalam penghafalan. Nah, ini salah satu contoh. Sebetulnya dalam surat apapun sama saja. Salah satu contoh yang kami buatkan itu dalam surat Yasin, begitu. Nah, ini tentunya alat-alat yang diperlukan itu ada dua ya. Yang pertama itu MP3 player, MP3 player itu sudah flash disknya sudah diisi pembacaan ayat-ayat ya dari qori yang kita sukai. Nah, kemudian untuk terjemahannya itu bukan terjemahan per kalimat, tetapi per kata, karena targetnya kita untuk menguasai per kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini gambar ini saya ambil di tempat tidur. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan keringanan kepada kita untuk mengingat Allah dengan kondisi berdiri, berjalan, maupun duduk, ataupun yang keterbatasan fisik, misalnya sakit karena duduk tidak kuat lama, itu bisa sambil tiduran begitu. Jadi usahakan dalam belajar itu kondisi fisik itu serileks mungkin begitu, sehingga bisa konsentrasi kepada hafalan atau materi pelajaran. Jadi jangan karena kita duduk itu pegel, akhirnya konsentrasi kita sendiri terganggu. Untuk yang mungkin yang uzur atau yang sudah tua seperti saya, itu bisa sambil tiduran. Yang penting kita gunakan remote controlnya gitu. Jadi nanti ditekan untuk yang bahasa, untuk yang ayatnya, kemudian kita stop. Nah, kita usahakan untuk
menyimak apa artinya perahat. Nah, setelah kita mencoba, baru kita tekan bahasa Indonesianya. Jangan langsung begitu. Jangan ayat didengarkan terus artinya didengarkan. Itu akan lambat ke proses masuk ke dalam otak kita. Baik, kita berikan contoh dalam satu surat ya. Surat yang sering kita dengar yaitu surat Yasin saja. Ayatnya kita acak begitu ya. Tidak berurut ya, apa saja sama saja karena metode itu akan berlaku bagi surat apapun begitu. Nah, kita coba dengarkan yang bahasa atau ayatnya gitu ya. Nah, ini tentunya jangan terlalu dekat karena ini akan langsung bunyi dua-duanya. Jadi kalau bunyi dua-duanya itu kita akan kacau gitu ya. Nah, kita mulai dengan ayatnya dulu. Surat Yasin. Nah, umpamanya begini. Yang barusan ayatnya dibacakan, kita simak ya. Kita coba menangkap ya apa yang disampaikan dalam ayat tersebut. Kalau misalnya kita tidak mampu menangkapnya, ya kita ulang lagi begitu. Contohnya. Kalau misalnya masih belum, kita ulangi lagi. Qalu ma antum illa basarum mitsluna. Kurang lebih seperti itu ya, apa yang dibacakan. Nah, kalau misalnya kita tidak yakin ini pengucapannya apa sih, hurufnya apa, makhrajul hurufnya seperti apa, baru kita cek di dalam bukunya tertulisnya supaya kita yakin tertulisnya bagaimana sih, kemudian cara mengucapkannya bagaimana.